Begitu. Islam dikenalkan oleh Nabi Muhammad dengan pengenalan Tuhannya. Allah mengenalkan dirinya dengan Rabbus samawati wal ard. Kalau dulu zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, itu Tuhan itu digambarkan meliputi ruang dan waktu. Makanya kadang-kadang berkuasa di gunung itu, tidak berkuasa di laut ini. Begitu datang Nabi Muhammad ajarkan Islam. Apa di dalamnya? Allah kenalkan sebagai Rabbus samawati wal ard, mengenalkan dirinya sebagai Tuhannya seluruh alam. Oleh karenanya maka tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak berarti Islam lahir di Jazirah Arab, yang turun kepada bangsa Arab pada saat itu, yang mancung-mancung, yang tinggi-tinggi seperti guru kita nanti Habib Mahdi. Itu kemudian tidak berlaku untuk Jujun Junaidi yang orang Garut, yang kurang tinggi. Jangan bilang pendek dong ke kiai dong. Yang kurang mancung jangan bilang pesek, awas. Yang kurang tinggi, yang kurang mancung, tidak. Ajaran itu diturunkan di Jazirah Arab, tapi berlaku untuk semua karena Allah mengenalkan dirinya Rabbus samawati wal ard. Kalau dulu yang namanya puasa itu hanya untuk sebagian kelompok kecil saja, maka Islam mengajarkan puasa untuk semuanya. Mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang hitam, mau yang putih, ketika diseru puasa semuanya. Jadi apa simpulnya? Islam tidak membeda-bedakan siapa dan di mana. Itulah salah satu ciri universalitas Islam. Universalitas Islam. Kalau sekarang orang-orang ngomong di dunia internasional bahwa kita ini harus menghargai semua hak manusia, kita harus taat pada HAM. Wey, Islam duluan, Mas. Semua orang tidak dibeda-bedakan tinggi rendah derajatnya apanya, kecuali dengan ketakwaannya saja. Yang miskin jangan bersedih. Nyanyi nih, gak apa-apa ya, nyanyi dakwah ini Pak ya. Dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Dong deng 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 deng. Udah. Begitu kata Bang Haji Roma Irama. Ya, jadi yang pertama, Islam itu turun melalui Muhammad untuk semua manusia. Kata siapa? Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi diturunkan apa? Untuk semua umat manusia. Satu tuh. Jadi catat bagi orang-orang yang salah faham lagi. Tapi kemudian kan Islam itu ternyata memberikan satu hukuman pada orang-orang yang di luar Islam. Bukan begitu, salah. Inti ajaran Islam itu adalah keadilan. Zaman Rasulullah umat Islam dipungut zakat, orang non muslim dipungut pajak, sama. Yang punya utang ditagih, di Islam pun yang punya utang sama ditagih. Semuanya sama. Begitu, tidak ada perbedaan. Karena Islam itu inti semua ajarannya adalah merujuk kepada penegakan keadilan. Coba lihat dalam Al-Quran, sampai Allah melarang karena kebencian pada satu kaum, satu golongan, satu orang, jangan sampai melakukan ketidakadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Karena benci kamu pada satu kaum, kemudian engkau berlaku tidak adil, gak boleh. Oleh karenanya itu tuh yang kedua tuh ciri universalitas Islam, tegakkan keadilan pada siapa saja. Bahkan Rasul bilang, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Jadi jangan salah, semuanya diperlakukan sama.
Itulah universalitas Islam. Tidak membeda-bedakan siapa dan di mana. Sekarang orang suka bilang membeda-bedakan. Islam itu intoleran. Islam itu segala suka memecah belah NKRI. Islam itu memecah kebinekaan, radikal, keras. Salah. Nabi Muhammad dulu membangun Darul Madinah. Di Madinah hukum Islam diterapkan. Apa yang terjadi? Semua orang terlindungi hak-haknya. Tapi Nabi tetap punya satu ketegasan sikap. Lakum dinukum, agamamu untukmu, agamaku untukku. Artinya apa? Cirinya jelas. Kalau lu coba-coba ganggu-ganggu ajaran agama gue, maka lu jual, gue beli. Tapi kalau lu tidak ganggu ajaran agama gue juga tidak akan menggangguku. Nggak percaya? Baca surat Al-An'am ayat 108. Jangan kau hina sesembahan mereka. Karena kalau mereka dihina sesembahannya, mereka akan berbalik menghina Allah dengan ketidaktahuan mereka. Artinya ajaran Islam mengajarkan mencela orang saja tidak boleh semena-mena. Tapi kalau kita diganggu, Islam memperbolehkan untuk mempertahankan dan tetap menjaga ajaran kita. Jadi jangan sampai melebar-lebar cara berpikirnya. Karena satu kasus kemudian dituduhlah Islam intoleran. Gak ada. Islam mayoritas, minoritas pasti terlindungi. Saya justru bertanya, kalau Islam minoritas, kenapa kasus-kasus di sono umat Islam malah dicaci maki, dikakaya kata orang Sunda. Tahu dikakaya? Ya sudah ditindas dan diperlakukan zalim oleh mereka. Itulah bukti Islam rahmatan lil alamin dan Islam universal. Mudah-mudahan ini bisa difahami meskipun singkat oleh kita semua. Dan nanti kita lanjutkan bagaimana Islam sejak kelahirannya menjadikan gerakan untuk memupus kejahilian yang terjadi pada saat itu. Kita lihat nanti pada segmen ketiga. Tetap di Damai Indonesiaku bersama dengan TV One.